have come, rabbis from Jewish communities. We are representing, well, my colleague here. Tak semua Yahudi adalah Zionis. Ada beberapa fraksi orang-orang Yahudi yang anti-Zionisme. Di antaranya yang terkenal adalah kelompok Neturei Karta. Bagi yang masih asing, apa itu Zionisme? Sedikit akan kami jelaskan. Kami yakin, meskipun banyak di antara kalian pasti tak asing dengan Zionisme. Gampangnya, Zionisme itu adalah gerakan nasionalis Yahudi internasional yang bertujuan membentuk sebuah negara Yahudi yang kita sebut dengan negara Israel tersebut. Lalu bagaimana Neturei Karta yang justru begitu anti-Zionisme? Perlu kita tegaskan, antara Yahudi dan Israel adalah dua entitas yang berbeda. Yahudi adalah agama dan Israel adalah negara. Tidak semua orang Yahudi adalah pro pembentukan Israel, dan tidak semua orang Israel adalah Yahudi. Bahkan beberapa Yahudi garis keras atau Yahudi Puritan sangat anti-Israel. Sejatinya, Israel adalah negara sekuler, dan rata-rata pendukungnya adalah para Yahudi nasionalis, komunitas Yahudi diaspora, atau Yahudi yang tersebar di Eropa. Meski juga banyak kelompok Yahudi ortodok yang pro-Zionisme. Nah, Neturei Karta adalah Yahudi Haredi yang anti-Zionisme. Apa itu Yahudi Haredi? Yahudi Haredi adalah bentuk Yudaisme ortodok yang paling konservatif. Kadang-kadang disebut sebagai ultra-ortodok. Nah, pada episode kali ini kita akan bincangin Neturei Karta, kelompok Yahudi ultra-ortodok anti-Zionisme. We have been opposed to Zionism and the state of Israel from the very beginning. Our rabbi said that Zionism... Neturei Karta, yang secara harfiah berarti penjaga kota, adalah kelompok religius Yahudi yang secara resmi dibuat di Yerusalem pada 1938 yang memisahkan diri dari Agudas Yisrael. Neturei Karta menentang Zionisme dan panggilan untuk pembentukan negara Israel dengan keyakinan bahwa orang-orang Yahudi dilarang untuk memiliki negara mereka sendiri sampai kedatangan Mesias Yahudi. Disinilah dasar doktrin yang mereka junjung, bahwa terbentuknya negara Yahudi yang benar adalah lewat kepemimpinan Mesias, bukan dengan pendirian negara Israel yang justru cenderung sekuler. Mereka menilai kaum Zionis yang dianggap sekuler telah mengotori tembok ratapan. Bahkan sejumlah pemimpin organisasi ini punya kedekatan hubungan dengan Iran. Dan kalian tahu kan seperti apa hubungan Israel dengan Iran? Sangat berbanding terbalik, bukan? Justru para petinggi Neturei Karta menganggap Iran sebagai sahabat karena melihat pemerintahan Iran yang bersikap cukup adil terhadap warga minoritas Yahudi yang hidup di Iran. Neturei Karta menekankan apa yang dikatakan dalam Mushaf Amidah dari Yom Tov, bahwa karena dosa-dosa mereka, orang-orang Yahudi pergi ke pengasingan dari tanah Israel. Dan mereka mempertahankan pandangan berdasarkan Talmud Babilonia bahwa segala bentuk untuk merebut kembali dari tanah Israel merupakan pelanggaran terhadap kehendak ilahi. Keyakinan mereka bahwa pemulihan tanah Israel kepada orang Yahudi hanya dan harus terjadi dengan kedatangan Mesias, bukan oleh penentuan nasib sendiri. Neturei Karta meyakini bahwa pengasingan orang Yahudi hanya bisa berakhir dengan kedatangan Mesias, sehingga upaya manusia untuk membangun kedaulatan Yahudi atas tanah Israel adalah berdosa. Sehingga dalam pandangan mereka, Zionisme adalah sebuah penghinaan sombong terhadap Tuhan. Ada Neturei Karta, ada kelompok Satmar. Keduanya sama menjadi anti-Zionis. Mereka adalah kelompok yang terpisah dan memilih perbedaan pendapat. Orang-orang Yahudi ortodok menentang Zionisme atas dasar agama karena mereka mendahului Mesias.
yang berbeda dengan pandangan Yahudi sekuler. Jika ada kesempatan pada video lainnya, nanti kami akan coba bahasin gerakan anti-Zionisme lainnya. Kembali ke Neturakarta. Sebagian besar para anggota Neturakarta adalah keturunan dari orang-orang Yahudi Hungaria yang menetap di kota tua Yerusalem pada awal abad ke-19, dan dari orang-orang Yahudi Lituania dan juga mahasiswa dari Gaon of Vilna yang juga menetap sebelumnya. Sudah dari awal, mereka adalah lawan vokal dari ideologi politik Zionisme yang berusaha untuk menegaskan kedaulatan Yahudi di Ottoman mengontrol Palestina. Mereka membenci pendatang baru yang sebagian besar sekuler dan anti agama, sementara mereka menegaskan bahwa penebusan Yahudi hanya bisa dibawa oleh Mesias Yahudi. Neturakarta juga tampak sangat radikal jika dibandingkan dengan kelompok anti-Zionisme lainnya. Namun Neturakarta menegaskan bahwa media massa sengaja merendahkan pandangan mereka dan membuat mereka menjadi sedikit jumlahnya yang tampak sangat radikal dan dianggap ultra-ortodok pinggiran liar. Meskipun situs Neturakarta menyatakan bahwa anggotanya sering berpartisipasi dalam pembakaran di publik terhadap bendera Israel. Pada hari libur Yahudi Purim, anggota Neturakarta secara rutin membakar bendera Israel dalam perayaan di kota-kota seperti London, Brooklyn, dan Yerusalem. Sementara banyak dari mereka memilih untuk mengabaikan negara Israel. Beberapa mengambil langkah untuk mengutuk Israel dan membawa kepada pembongkaran sampai kedatangan Mesias. Perlu diketahui, kepala di antara aksi ini adalah Moshe Hirsch, pemimpin cabang aktivis Neturakarta yang bertugas di kabinet Yasser Arafat sebagai menteri untuk urusan Yahudi. Cukup sekian video kali ini, maaf bagi yang salah kamar. Tulis di kolom komentar hal apa lagi yang sudah kalian ketahui tentang Neturakarta, atau mau koreksi bisa kita diskusikan lebih lanjut. Dan maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat, terus dukung channel ini agar semakin berkembang.